Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Matahari belum tinggi ketika Mbah Rasmin turun ke sawah. Seperti biasa, ia memanggul cangkul tua dan mengenakan caping lebar yang sudah kusam dimakan usia. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Tapi semangatnya tak kalah dengan pemuda. Pagi itu, ia bekerja di ladang milik Pak Suratman, juragan muda yang baru 2 tahun terakhir membuka lahan di desa Ringin Wingit. Mbok Warti, sini bantu angkat air, seru Mbah Rasmin pada tetangganya yang juga buruh tani. Mereka sudah terbiasa bekerja bersama. Namun baru 1 jam berlalu, Mbah Rasmin mulai merasa ada yang aneh. Biasanya, tanah basah di sekitar pematang bau lumpur biasa. Tapi kali ini, ada bau amis menyengat. Bau darah. Ia mencangkul lebih dalam. Dan betul aja tanahnya kehitaman, seperti dibakar dari dalam. Padi yang tumbuh di sekitar situ pun layu tak wajar. Padahal musim hujan baru lewat, dan air masih melimpah. Padi-padi yang menghitam itu seolah membusuk dari batang, bukan dari akar. Pak Rasmin, itu apaan? Bisik Mbok Warti sambil menunjuk ke seberang petak sawah. Di balik rumpun padi yang agak tinggi, terlihat sosok berdiri diam, putih kusam, tidak bergerak meski angin cukup kencang. Sosok itu berdiri di tengah sawah, tanpa bayangan, tanpa suara. Mbah Rasmin menyipitkan mata. Ia tak melihat wajahnya, hanya tahu bahwa sosok itu seperti menatap ke arahnya. Dalam sekejap sosok itu menghilang, seolah tak pernah ada. Udahlah, balik aja yuk, bisik Mbok Warti. Wajahnya pucat. Tadi malam aku juga dengar suara nangis dari arah sawah, tapi kirain cuman anak kecil main. Mbah Rasmin tidak menjawab. Ia menatap pematang dengan serius. Dalam hati, ada yang mengganjal. Sorenya, saat para buruh sudah pulang, Mbah Rasmin tetap tinggal di gubuk sawah. Ia duduk bersila, menyalakan sebatang rokok klobot dan mengamati sekeliling. Pak Suratman datang membawa teh hangat. "Mbah, gimana tadi sawahnya? Loh, sampean masih sempat kesini?" tanya Mbah Rasmin heran. "Iya, tadi habis rapat sama warga RT. Saya dengar ada yang aneh di ladang," jawab Suratman sambil duduk di sebelah Mbah Rasmin. "Katanya padi menghitam, ada yang bilang lihat hantu." Mbah Rasmin mengangguk pelan. "Betul. Saya juga lihat, Man, tapi yang saya lihat itu bukan hantu biasa." Suratman tertawa kecil. "Maksudnya gimana, Mbah? Kalau hantu biasa, dia cuma numpang lewat. Tapi yang ini, dia nungguin. Dia diam di satu titik, seakan-akan mau jaga sesuatu atau ngusir orang." Suratman mendadak diam. Tatapannya berubah serius. "Saya curiga ini ada hubungannya sama kabar saya mau nyalon jadi kepala desa." Mbah Rasmin menatap Suratman lama, lalu mengangguk pelan. "Bisa jadi, tanah ini sedang marah. Biasanya kalau ada yang main kotor, Ringin Wingit langsung ngasih tanda." "Main kotor gimana maksudnya?" "Entah itu tumbal, pesugihan, atau santet. Dulu, waktu zaman Pak Lurah Lamijan masih muda, hal kayak gini juga pernah kejadian. Banyak padi rusak, suara nangis, dan warga sakit tanpa sebab." Suratman menghela napas panjang. "Saya nggak mau mundur, Mbah. Saya niat bener. Tapi kalau ini ulah orang, saya harus tahu siapa pelakunya." Mbah Rasmin mematikan rokoknya. "Kalau memang itu tekadmu, saya bantu. Tapi kamu harus siap, Man. Ini bukan cuma soal politik." Malam itu di rumah Pak Suratman, kejadian aneh terjadi. Pembantu rumah tangganya, Lastri, menjerit dari dapur. Saat Mbah Rasmin dan Suratman berlari ke sana, mereka mendapati semua panci di rak jatuh bersamaan. Lastri bersandar di tembok dengan muka ketakutan. "Ada suara orang bisik-bisik dari belakang dapur, Pak," katanya gemetar. "Saya kira maling, tapi pas saya nengok, nggak ada siapa-siapa. Malah ada bayangan jalan ke arah kebun." Suratman memeriksa keluar, tapi tidak ada tanda-tanda orang masuk. Semua terkunci, pintu belakang masih digembok. Tapi Mbah Rasmin tahu kalau yang masuk bukan orang, kunci gembok pun tak berguna. Ia meminta segelas air putih, membacakan doa pendek, lalu menyiramkannya ke lantai dapur.
Tidak ada reaksi, tapi ketika air menyentuh bagian belakang pintu dapur, terdengar suara mencicit seperti tikus terbakar. Lastri langsung pingsan. "Ini serius, Man," kata Mbak Rasmin. "Ada yang enggak suka kamu nyalon. Tapi bukan orang biasa yang main. Ini kerjaan dukun." Keesokan harinya, buruh-buruh sawah mendadak enggan datang. Beberapa beralasan sakit, yang lain mendadak takut. Bahkan ada yang bilang, semalam mereka didatangi mimpi buruk yang sama. Suara perempuan menangis di tengah sawah, lalu muncul bayangan hitam yang menyeret mereka ke lumpur. Kalau semua buruh takut, panen bisa gagal. "Mbah," keluh Pak Suratman sambil memandangi ladang dari beranda rumahnya. Mbah Rasmin berdiri di belakangnya. "Kita harus cari tahu pusat gangguannya dari mana. Tapi kamu jangan gentar. Tanah ini sedang menguji niatmu." Suratman mengangguk pelan. "Saya nggak takut, tapi saya khawatir kalau ini sampai ganggu warga lain. Saya bakal coba tengok ke arah pohon ringin besar nanti malam. Dulu segala yang aneh selalu bermula dari sana," ujar Mbah Rasmin. Suratman menatap ke arah barat. Tempat pohon ringin menjulang di ujung desa. Pohon itu sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Katanya, di bawah pohon itu pernah dikubur orang yang ditolak tanah. Dan mungkin, kini tanah mulai menolak lagi. Suasana balai desa Ringin Wingit pagi itu ramai, bukan main. Warga dari berbagai penjuru desa berdatangan. Banyak yang penasaran dengan kabar bahwa Pak Suratman, juragan muda yang selama ini dermawan, akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pak Suratman berdiri di panggung sederhana yang dibuat dari papan kayu dan spanduk seadanya. Di belakangnya berdiri para tokoh masyarakat termasuk Pak RT dan Pak RW. Di sisi panggung, Mbah Rasmin duduk tenang dengan tatapan tajam, memperhatikan tiap gerak-gerik orang di sekeliling. "Kami warga Dukuh Kidul dukung Pak Suratman," teriak seorang ibu dari kerumunan. "Orang kaya yang dermawan itu jarang loh," timpal seorang bapak lain sambil mengangkat tangan. Suara-suara dukungan semakin ramai, membanjiri halaman balai desa. Tapi tidak semua wajah tampak senang. Di pojok barat lapangan, sekelompok orang berdiri dengan wajah masam. Mereka adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan Pak Karwo, kepala desa yang menjabat saat ini dan berniat maju lagi. Pak Karwo sendiri tak hadir pagi itu, tapi keberadaan pendukungnya sudah cukup bikin suasana jadi tegang. Saat giliran Pak Suratman bicara, ia mengambil mikrofon dengan tangan tenang. "Saya bukan orang sempurna, tapi saya ingin membuat desa kita lebih baik, lebih adil, tanpa pilih kasih. Karena saya tahu, selama ini banyak warga yang tidak pernah benar-benar didengar." Sorak-sorai langsung menyambut pidatonya. Namun, tiba-tiba, dari arah kerumunan seorang anak kecil, kira-kira umur 8 tahun, jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Ibunya menjerit, warga panik. Beberapa orang mencoba menolong, tapi si anak mendadak duduk tegak, matanya melotot tak wajar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara anak-anak. Suratman tidak akan pernah dilantik sebelum darahnya jatuh di tanah ini. Semua orang terdiam. Mikrofon di tangan Pak Suratman sampai terjatuh ke lantai panggung. Mbah Rasmin langsung berdiri, melangkah cepat ke arah anak itu. Ia menatap tajam, lalu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sejumput garam. Tanpa bicara, ia menaburkan garam ke kepala si anak lalu membaca doa pelan. Anak itu menjerit lalu pingsan di pelukan ibunya. Keheningan menyelimuti suasana. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Pak RT maju ke depan. "Sudah, tenang dulu semuanya. Ini pasti cuma kebetulan. Namanya juga anak kecil." Tapi warga mulai saling bisik-bisik. Beberapa wajah terlihat ketakutan. Pak Suratman mengambil mikrofon lagi, meski suaranya agak bergetar. "Saya nggak tahu ini maksudnya apa, tapi saya nggak akan mundur. Kalau ini ujian, saya hadapi. Saya cuma pengen desa ini lebih baik." Setelah itu acara ditutup lebih cepat dari rencana sore harinya. Pak Suratman duduk di teras rumahnya bersama Mbah Rasmin. Wajahnya terlihat letih. "Mbah, itu tadi anak kecil itu,
Apa dia dirasuki? Tanya Suratman pelan. Iya, jawab Mbah Rasmin singkat. Tapi bukan setan biasa. Itu kiriman. Kiriman dari siapa? Saya belum bisa pastikan. Tapi arahnya jelas. Ini bukan teror acak. Ini peringatan supaya kamu mundur. Pak Suratman menghela napas panjang. Kenapa harus segitunya, Mbah? Saya kan bukan musuh siapa-siapa. Justru karena kamu bukan orang kotor. Orang yang kotor nggak mau kursinya direbut orang bersih. Suratman mengangguk, mencoba memahami. Apa saya salah kalau terus maju? Kalau niatmu benar, teruskan. Tapi kamu harus siap. Perang yang kamu hadapi sekarang bukan cuma soal suara warga. Ini sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam. Perang batin, perang gaib. Malam harinya rumah Pak Suratman kembali diganggu. Lampu tiba-tiba mati semua, padahal listrik desa baik-baik saja. Di luar rumah terdengar suara langkah kaki mengelilingi rumah. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Lastri, si pembantu, kembali ketakutan. Pak, saya dengar suara orang bisik-bisik lagi, kayak tadi malam. Tapi sekarang, ada suara ketawa juga. Pak Suratman memanggil Mbah Rasmin yang kebetulan menginap di rumahnya malam itu. Mbah Rasmin segera menyiapkan air garam dan membentuk lingkaran kecil di setiap pojok rumah. Lalu ia menyalakan dupa dan duduk bersila di ruang tamu sambil melantunkan doa. Sekitar jam 2 dini hari, suara langkah itu berhenti. Tapi tiba-tiba seekor ayam jago peliharaan Pak Suratman berkokok keras, lalu mendadak mati di kandang. Lehernya patah tanpa bekas luka. Paginya tetangga yang lewat sempat berbisik pada warga lain. Itu ayam jago mati mendadak. Pertanda buruk. Kalau kata orang tua, 2 hari kemudian Pak Suratman resmi mendaftarkan diri ke panitia pemilihan kepala desa. Berkas lengkap, dukungan warga cukup. Tapi isu soal kerasukan anak kecil saat deklarasi mulai menyebar cepat. Bahkan ada warga yang bilang mereka mimpi buruk setelah hadir di acara itu. Pak Karwo sendiri belum muncul ke permukaan. Tapi lewat orang-orangnya, ia menyebarkan narasi bahwa Suratman bukan pilihan aman. Bahwa ada kutukan yang menanti kalau orang luar seperti Suratman memimpin desa ringin-wingit. Namun, warga miskin tetap mendukung. Biarpun ada hantu, asal bisa bantu rakyat kecil, saya tetap pilih Pak Suratman, ujar seorang tukang becak kepada wartawan desa. Di sisi lain, Pak Suratman mulai merasakan beban yang lebih besar dari sekadar kampanye. Gangguan demi gangguan, mimpi buruk, dan bisik-bisik aneh terus muncul. Tapi ia tidak mundur. Ia tahu, di belakangnya ada Mbah Rasmin yang tak pernah goyah. Suatu malam, Mbah Rasmin memanggil Pak Suratman ke gubuk sawah. Aku nemu sesuatu, katanya sambil menunjuk ke bawah balai-balai. Di sana dibungkus kain hitam, ada boneka kecil dari tanah liat. Mulutnya disumpal paku dan di dadanya tertancap jarum panjang. Ini santet untuk bikin kamu bisu atau mati pelan-pelan, kata Mbah Rasmin. Dr. Suratman menatap boneka itu dengan wajah tegang. Jadi mereka benar-benar niat buat saya tumbang. Iya, tapi jangan takut. Ini baru permulaan. Kita belum tahu siapa yang ngirim. Tapi yang jelas, orang itu masih main di sekitar sini. Kalau begitu, saya harus tetap kuat, ujar Suratman. Kalau saya tumbang cuman karena ini, saya sama aja nyerah ke mereka. Mbah Rasmin mengangguk. Tapi kamu nggak sendiri, Man. Selama saya masih hidup, saya akan jagain kamu. Pagi itu suasana kandang sapi milik Pak Suratman mendadak ricuh. Lastri, si pembantu, berteriak panik saat membuka pintu kandang. Pak, sapine mati, Pak. 2 ekor langsung. Pak Suratman yang sedang sarapan langsung berlari keluar rumah. Di belakangnya Mbah Rasmin ikut menyusul, sambil membawa sebilah pisau kecil dan segenggam garam di saku baju. 2 ekor sapi jantan besar tergeletak kaku. Lidah mereka menjulur, mata melotot, tak ada luka. Tapi dari hidungnya keluar lendir hitam, pekat, dan tanah di sekitar tubuh mereka seperti hangus gosong samar. Baru semalam masih sehat semua, Pak, ujar Darno, buruh kandang dengan wajah ketakutan. Saya yang ngasih makan sendiri. Pak Suratman menggeleng pelan.
Ini kejadian aneh kedua minggu ini. Mbah Rasmin jongkok, meneliti tanah yang gosong. Ia menggumam pelan, lalu berdiri sambil menatap langit. Ini bukan penyakit biasa. Ini bukan cuma gangguan. Ini sudah mulai makan tumbal. Sejak sapi-sapi itu mati, gangguan makin sering terjadi. Anak buruh sawah yang tinggal di dekat ladang jatuh sakit tiba-tiba. Tubuhnya demam, tapi tak kunjung turun meski sudah dibawa ke bidan. Setiap malam, anak itu meracau dalam tidurnya. Katanya, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di dekat sumur rumahnya. Ibu anak itu datang menangis ke rumah Pak Suratman, minta tolong. Saya nggak tahu harus gimana lagi, Pak. Kalau ini gara-gara Bapak nyalon kades, tolong lindungi kami juga. Pak Suratman hanya bisa menunduk. Ia tidak pernah menyangka bahwa niat baik bisa mendatangkan malapetaka buat orang lain. Malam harinya, suara langkah kaki di atas atap kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan cuma Lastri yang dengar. Pak Suratman juga mendengarnya dengan jelas. Seperti orang berjalan pelan-pelan, lalu berlari kecil di atas genteng, Mbah Rasmin berdiri di tengah ruang tamu, menggambar lingkaran di lantai dengan arang dan taburan bunga kering. Jangan ada yang keluar dari rumah malam ini, perintahnya. Saya mau cari tahu siapa yang ngirim semua ini. Tepat tengah malam, Mbah Rasmin keluar diam-diam dari rumah dan menuju sawah belakang. Ia membawa kendi berisi air bersih, seikat rambut yang dibungkus kain putih, dan dupa kecil yang sudah dipotong separuh. Di tengah sawah, ia duduk bersila di atas tikar pandan. Ia menyalakan dupa, mengaduk air dalam kendi, lalu mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih tapi mantap. Beberapa saat kemudian, angin tiba-tiba berhenti. Malam yang tadi sunyi berubah jadi tegang. Suara burung hantu terdengar, memecah keheningan. Asap dari dupa membentuk lingkaran aneh di udara. Mbah Rasmin membuka matanya dan menatap asap itu. Dalam asap, muncul bayangan samar. Seorang lelaki tua, tubuhnya membungkuk, matanya merah seperti bara, dan tangan kirinya memegang tongkat kayu yang dililit kain mori. "Mbah Selak," gumam Mbah Rasmin pelan. Itu nama yang sudah lama tak terdengar di telinganya. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, Mbah Selak dikenal sebagai dukun dari arah Timur Alas. Ia pernah diusir dari desa karena kasus santet yang menewaskan 2 orang warga. Tapi tak ada yang berani benar-benar mengusik keberadaannya. Karena orang bilang, Mbah Selak bisa mengutuk siapa saja dari jauh. Jadi kamu yang dikirim buat ngacak-acak ringin wingit lagi. Mbah Rasmin mendesis asap perlahan menghilang, dan angin kembali berembus pelan. Tapi malam itu Mbah Rasmin sudah cukup yakin, perang ini bukan lagi antar warga. Ini perang antara 2 dunia. Dunia yang kasat mata dan dunia yang penuh dendam lama. Paginya Mbah Rasmin langsung bicara 4 mata dengan Pak Suratman. Orang yang ngirim santet ini namanya Mbah Selak, dukun tua dari Timur Alas. Dia yang narik tumbal dari lingkunganmu. Pak Suratman mengernyit. Tapi saya nggak pernah kenal dia. Bukan soal kenal, tapi soal siapa yang nyuruh dia. Orang ini cuma tangan kirinya. Ada orang lain yang jadi otaknya. Pak Suratman menduga kemungkinan besar dalangnya adalah lawan politiknya. Tapi tak ada bukti. Kalau begini, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kita nggak bisa nyerang balik sembarangan. Dia pakai jalur hitam. Kalau kita asal hajar, kita bisa kalah. Tapi saya tahu satu cara buat buka jalurnya, supaya bisa diblokir. Malam berikutnya Mbah Rasmin memulai ritual kedua. Kali ini di gubuk belakang rumah. Ia membuat sesajen dari kelapa hijau, seikat daun sirih, dan darah ayam hitam yang disembelih sebelum matahari tenggelam. Ia menggambar lambang perlindungan di dinding. Gubuk lalu menyiramkan air garam dan daun kelor ke setiap sudut. Selama 2 jam, ia membaca mantra pelindung dan memanggil penjaga tanah untuk menutup celah yang dipakai Mbah Selak mengirim gangguan. Selesai ritual, suasana rumah mendadak tenang. Tak ada lagi suara langkah kaki. Tak ada lagi bau anyir di pagi hari, tapi Mbah Rasmin tahu ini belum selesai. Dia bakal marah. Dia nggak suka kalau jalurnya ditutup. Kita harus siap.
Keesokan harinya kabar beredar bahwa rumah Pak Karwo yang selama ini tertutup mulai ramai dikunjungi tamu dari luar desa. Beberapa warga bilang mereka melihat seorang lelaki tua dengan tongkat kayu dan mata merah mampir diam-diam ke rumah. Itu dini hari. Pak Suratman mulai menghubungkan semua titik. Jadi benar, dia yang nyuruh. Tapi untuk membuktikannya bukan perkara mudah. Dalam dunia santet, semua berjalan dalam bayangan. Namun, Mbah Rasmin tak gentar. Kalau dia mulai narik tumbal, kita harus siap ngelawan. Tapi jangan pakai cara kotor. Kita lawan dengan bersih. Pak Suratman mengangguk. Saya nggak akan mundur, Mbah. Biar saya tahu lawannya dukun sekuat apa, saya tetap maju. Mbah Rasmin menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, dari sekarang kamu bukan cuma calon kepala desa, kamu juga jadi medan perang antara yang hitam dan yang putih. Pagi itu Mbah Rasmin duduk termenung di serambi rumah. Matanya menerawang jauh ke arah pohon beringin tua di ujung desa. Sejak semalam, pikirannya tak tenang. Gangguan memang sudah mulai bisa diredam, tapi hawa tidak enak masih terus terasa. Setelah beberapa saat diam, ia berdiri dan masuk ke kamar paling belakang. Di sana ada lemari tua yang sudah lama tak dibuka. Kuncinya berkarat, tapi masih bisa diputar perlahan. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu dengan ukiran sederhana. Kotak itu peninggalan dari almarhum ayahnya, Mbah Somo, dukun putih yang dulu dihormati banyak orang di 5 desa sekitar Ringin Wingit. Sudah hampir 20 tahun kotak itu tidak dibuka. Mbah Rasmin sendiri pernah bersumpah tidak akan menyentuh isinya lagi. Tapi kondisi sekarang memaksanya menarik kembali janji lama. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada jimat berbentuk bulu burung elang yang dibungkus kain mori, sebilah keris kecil, dan sebuah kitab lusuh yang sudah menguning di tepinya. Kitab itu ditulis tangan, berisi raja, doa, dan tata cara ilmu pelindung dari serangan gaib. Mbah Rasmin menarik napas dalam-dalam, lalu mencium jimat itu. Maafkan aku, Bapak, aku harus pakai ini lagi, gumamnya lirih. Malamnya, ia memulai puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air selama 3 hari 3 malam. Ia mengurung diri di kamar belakang, hanya keluar saat azan maghrib. Pak Suratman dan Lastri diminta tidak mengganggu. Hari kedua puasa, tubuh Mbah Rasmin mulai lemas, tapi matanya justru makin tajam. Ia duduk bersila membaca lembar demi lembar kitab warisan itu, menghafal kembali doa-doa yang sudah lama terkubur dalam ingatan. Sampai akhirnya, di malam ketiga, ia tertidur di atas sajadah setelah membaca doa pelindung. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia berdiri di tengah lapangan kosong, dikelilingi asap putih. Dari kejauhan, muncul sosok pria tua berjubah abu-abu. Wajahnya samar tapi terasa familiar. Suaranya berat dan dalam. Kamu sudah buka jalan lama, Rasmin. Ini bukan sekadar urusan pilkades. Ini kelanjutan dari darah lama yang dulu belum selesai. Mbah, Rasmin menunduk. Saya tahu, Eyang, tapi saya nggak bisa diam aja. Kalau kamu pakai ilmu itu lagi, kamu harus siap. Lawanmu juga bukan orang sembarangan. Dia murid dari aliran lawas yang dulu kita kubur dalam perjanjian. Tapi ada yang... Buka lagi, tapi ini soal Mbah Selak, bukan cuma dia. Ada kekuatan yang lebih besar dari belakangnya. Ingat, darah pernah tumpah di tanah Ringin Wingit. Dan sekarang, tanah itu minta imbalan lagi. Mbah Rasmin terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, tapi pikirannya jadi lebih jelas. Pagi, harinya ia duduk di beranda sambil memegang kitab. Pak Suratman mendekat membawa teh hangat. Mbah, jenengan baik-baik aja. Sudah 3 hari saya nggak lihat jenengan makan enak. Mbah Rasmin tersenyum tipis. Aku cuma nyiapin diriku. Ini bukan soal menang atau kalah jadi kepala desa. Ini lebih dalam dari itu. Pak Suratman menatap heran. Saya nggak ngerti, Mbah. Kamu nggak perlu ngerti semuanya. Yang penting, kamu tetap bersih niatnya. Jangan sampai kamu ikut pakai cara kotor. Lawanmu udah mulai buka jalur lama, jalur darah. Dan saya terpaksa buka jalur warisan juga.
Pak Suratman hanya bisa mengangguk pelan, meski pikirannya masih bingung. Hari itu, Mbah Rasmin mulai ritual pembersihan halaman rumah. Ia menyiram air rendaman bunga 7 rupa di tiap sudut, lalu menancapkan rajah kecil di depan pintu dan di 4 pojok pekarangan. Lastri yang melihatnya hanya bisa berdehem kecil. Mbah, ini kayaknya udah kayak film-film di TV. Kalau cuma di TV, orang bisa ketawa. Tapi ini beneran, Las. Beneran bisa makan nyawa. Saat malam tiba, ia duduk di bawah pohon sawo dekat dapur, tempat di mana suara langkah kaki dulu sering terdengar dari atas genteng. Di tangannya, ia menggenggam jimat bulu burung yang dibungkus kain mori. Ia membaca doa dari kitab warisan, lalu meniup jimat itu. Udara tiba-tiba dingin. Api lampu minyak di dekatnya sempat berkedip, seolah hampir mati. Tiba-tiba terdengar suara dari atap, gubrak, gubrak. Tapi kali ini Mbah Rasmin tidak takut. Ia berdiri, menatap ke atas, dan mengangkat jimatnya. Kalau kamu datang buat nurut orang yang kirim, balik sana. Tapi kalau kamu salah jalan, aku bisa antar kamu pulang dengan doa ini. Tak lama, suara dari atap berhenti. Udara kembali normal. Malam itu Mbah Rasmin tidur dengan kitab terbuka di pangkuannya. Ia tahu, perang ini belum selesai. Tapi ia juga tahu jalur putih sudah terbuka kembali. Dan dari mimpinya malam tadi, satu hal yang paling membekas adalah kata-kata itu. Ini kelanjutan dari darah lama. Mbah Rasmin mulai mengingat kembali kejadian puluhan tahun lalu, saat ayahnya ikut mengunci sebuah makam tua di ujung Ringin Wingit. Makam yang konon merupakan tempat dikuburnya seorang dukun hitam yang dibantai warga karena membuat banyak orang jadi gila. Saat itu almarhum ayahnya bilang bahwa kekuatan jahat di desa ini hanya tidur, bukan musnah. Kalau dia bangkit lagi, jangan sampai kita yang buka jalannya. Kini, semuanya jelas. Seseorang sudah membuka jalan itu. Dan tugas Mbah Rasmin sekarang menutupnya kembali. Meski harus mengorbankan jiwa dan raganya. Sudah seminggu ini rumah Pak Suratman terasa panas dingin. Setiap malam selalu ada suara-suara aneh. Kadang seperti ada orang lari di atap, kadang seperti ada yang menangis dari sumur belakang. Tapi malam ini, gangguannya lebih parah dari biasanya. Sekitar pukul 11 malam, suara gonggongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Lastri yang tidur di kamar depan langsung terbangun. Ia menggigil, bukan karena udara malam, tapi karena ada bau anyir seperti daging busuk yang menyusup dari ventilasi. Kamarom tak lama, terdengar jeritan dari kamar buruh perempuan yang tinggal sementara di rumah mereka. Namanya Mbak Sarti, janda muda yang ikut membantu urusan dapur dan kebun. Pak Suratman yang sedang berjaga langsung lari ke kamar Mbak Sarti. Pintu diketuk berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Akhirnya ia dobrak saja. Mbak Sarti menggeliat di lantai, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa. Di perutnya ada bekas cakaran panjang, seperti dicakar binatang buas. Tangannya mencengkeram selimut dengan keras, tubuhnya mengejang. Mbah Rasmin, yang ada di dapur sedang mempersiapkan minyak kelapa campur doa, langsung datang membawa botol kecil dan kembang kantil. Ia tahu, ini bukan serangan biasa. Ini kiriman, Man. Saya sudah bisa nebak siapa yang mulai, ucap Mbah Rasmin sambil mengoleskan minyak ke kening Mbak Sarti. Ia membaca doa, lalu menekan ibu jari ke antara alis perempuan itu. Tiba-tiba Mbak Sarti berteriak keras, tapi suaranya bukan suara perempuan, melainkan berat dan parau seperti suara lelaki tua. Rasmin, balik saja ke lubangmu. Ini tanah buat yang kuat. Mbah Rasmin tidak gentar. Ia mengangkat tangannya ke atas dan membacakan ayat pelumpuh makhluk halus. Mbak Sarti menggelinjang keras, lalu tubuhnya pingsan seketika. Keesokan paginya warga mulai panik. Kabar soal gangguan di rumah Pak Suratman menyebar cepat. Beberapa orang mulai takut untuk datang membantu kampanye. Apalagi, beberapa ekor sapi, milik warga yang mendukung Pak Suratman juga tiba-tiba mati tanpa sebab. Lidah mereka menjulur, dan mata mereka membelalak seperti ketakutan saat mati. Mbah Rasmin tahu ia tidak bisa diam. Malam nanti,
Ia harus membuat pagar pelindung yang lebih kuat. Ia memutuskan menggelar ritual besar di halaman belakang. Ia meminta bantuan 2 orang sepuh desa yang masih paham sedikit soal ilmu kebatinan, Mbah Gino dan Pak Taryo. Setelah maghrib, mereka mulai menyiapkan perlengkapan. Ada kendi tanah, air sumur murni, 7 jenis bunga, 3 batang dupa, dan rajah yang sudah ditulis sejak pagi oleh Mbah Rasmin. Tepat pukul 10 malam, ritual dimulai. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan, mengelilingi kendi yang ditaruh. Di tengah, di sekeliling halaman, Mbah Rasmin menancapkan kayu kecil berisi doa perlindungan. Baru setengah jam membaca doa, tiba-tiba angin berhembus kencang. Api lilin padam satu persatu, dan udara berubah dingin menggigit. Dari sudut halaman, muncul sosok tinggi besar. Pocong, tapi bukan pocong biasa. Kulitnya hitam legam seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi panjang seperti anjing hutan. Pak Taryo gemetar. Astagfirullah. Ini pocong jadi-jadian. Sosok itu melayang cepat ke arah lingkaran doa. Tapi begitu mendekat pagar raja, ia berteriak keras. Tubuhnya terbakar seperti terkena api. Namun ia tidak hilang. Ia justru melompat mundur, lalu menghilang ke balik pepohonan. Belum sempat mereka lega, dari sisi lain muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi lidahnya menjulur sampai ke dada. Ia berjalan perlahan, sambil mengeluarkan suara cekikikan kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Gino hampir jatuh saking takutnya. Tapi Mbah Rasmin berdiri tegak, membuka bungkusan jimat dari saku baju dan melemparkannya ke arah perempuan. Itu, balik ke pengirimmu, teriaknya. Sosok perempuan itu berhenti. Matanya memerah, dan dari mulutnya keluar suara. Rasmin, dulu kau pengecut, sekarang pun akan tumbang. Lalu sosok itu menghilang dalam sekejap, seperti kabut tersapu angin. Setelah gangguan berhenti, Mbah Rasmin ambruk. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Pak Suratman langsung menolong dan membopongnya masuk ke rumah. Ini cuman awal, Man. Lawanmu bukan sekadar Mbah Selak, tapi dia yang jadi pintu bagi kekuatan lama itu. Dan saya sudah buka benteng, tinggal kamu jaga jangan sampai goyah, kata Mbah Rasmin pelan. Pak Suratman duduk di sampingnya. Saya nggak nyangka, Mbah. Niat saya cuma ingin bantu warga. Tapi ternyata lawan kita seganas ini. Niatmu benar, tapi kamu juga harus kuat. Mbah Selak itu bukan dukun sembarangan. Dia murid dari aliran yang dulu diburu habis-habisan di era sebelum kemerdekaan. Mereka ngilang, tapi ilmunya nggak mati. Dan sekarang muncul lagi lewat orang-orang yang haus kuasa. Pagi harinya, warga mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Mbah Rasmin berhasil mengusir gangguan semalam. Banyak yang datang membawa makanan sebagai ucapan terima kasih, tapi ada juga yang mulai ragu. Kalau lawannya sampai dukun kayak, gitu apa Pak Suratman masih aman, bisik salah satu warga. Namun Pak Suratman tidak goyah. Ia justru makin semangat. Kalau saya mundur, berarti saya biarkan kejahatan terus berkuasa. Malam itu, Mbah Rasmin kembali bermimpi. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia berdiri di sebuah lapangan kosong, bersama sosok-sosok berjubah putih. Salah satunya berkata, "Jalanmu sudah benar, tapi darah akan tetap ditagih. Bersiaplah, ini belum selesai." Mbah Rasmin terbangun dengan dada berdebar. Ia tahu, ini baru permulaan, dan perang antara dukun putih dan dukun hitam sudah benar-benar dimulai. Hari itu suasana desa Ringin-Winggit terasa aneh sejak pagi. Langit mendung padahal belum masuk musim hujan. Udara panas menyengat, tapi angin bertiup kencang dari arah hutan. Burung-burung yang biasa ramai di pepohonan mendadak hilang. Ayam-ayam di kandang pun tak mau keluar, seolah semuanya tahu akan ada kejadian besar malam nanti. Di rumah Pak Suratman, Mbah Rasmin duduk bersila di serambi. Wajahnya tegang. Ia sudah merasakan getaran halus di tanah. Malam nanti malam Jumat Kliwon, malam yang selalu jadi pilihan. Orang-orang penganut ilmu hitam
untuk melakukan ritual besar. Malam iki jebule puncak perang, gumamnya pelan. Sementara itu, di ujung desa, di rumah Pak Karwo, lampu-lampu mulai ditutup kain merah. Di dalam rumah, hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak. Di ruang belakang, Mbah Selak duduk menghadap meja berisi sesajen. Kepala kambing, darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dan dupa tebal yang terus mengepul. Pak Karwo berdiri di belakang. Mbah Selak tangan gemetar, tapi sorot matanya menunjukkan ambisi yang sudah tak bisa ditahan. Aku mau dia tumbang malam ini, Mbah. Aku mau dia nggak bisa bangun lagi. Kalau bisa sekalian hilang dari desa ini. Desisnya Mbah Selak mengangguk pelan. Tapi tumbalnya harus kuat. Ini bukan sekadar ngirim makhluk. Ini ngangkat seluruh kekuatan hitam yang pernah tidur di bawah ringin wingit. Pak Karwo hanya mengangguk. Ia sudah siapkan tumbal. Seekor anjing hitam dan 1 ember darah segar dari ayam jago miliknya yang dipotong di tengah malam. Menjelang pukul 9 malam, angin mulai menggila. Daun-daun beterbangan, genteng rumah bergetar. Listrik tiba-tiba padam, seluruh desa gelap. Warga hanya bisa mengandalkan lilin dan obor. Dari arah pohon ringin tua yang berada di tengah kebun kosong, terdengar suara gamelan. Pelan, tapi jelas. Bukan suara gamelan biasa. Ritmenya lambat dan berat seperti musik pengiring prosesi kematian. Pak Suratman langsung keluar rumah. Mbah, itu suara dari ringin ya? Mbah Rasmin mengangguk. Ia sudah berganti baju dengan kain lurik dan ikat kepala. Di pinggangnya tergantung tas kain kecil berisi jimat dan raja. Malam iki aku harus pergi ke sana. Ini bukan lagi soal kampanye. Ini soal nasib desa ini, ucapnya. Pak Suratman hendak ikut, tapi Mbah Rasmin melarang. Kalau saya kalah, jangan dilanjut. Tapi kalau saya berhasil balik, kamu lanjutin jalanmu. Di bawah pohon ringin, suasana makin mencekam. Udara jadi dingin seperti kulkas. Di bawah akar pohon besar itu, Mbah Selak berdiri, menggenggam pisau kecil yang baru saja ia gunakan untuk meneteskan darah tumbal. Di hadapannya, ada lingkaran tanah yang telah ditaburi garam hitam dan serpihan kaca. Ia mulai membaca mantra, tangannya gemetar, matanya merah menatap ke arah timur. Buka pintumu, aku butuh kuasa dari bawah tanah ini. Lalu angin berhenti mendadak. Tiba-tiba dari sisi barat terdengar langkah kaki. Mbah Rasmin muncul dari balik semak. Ia berdiri tegak, memandang langsung ke arah Mbah Selak. Kamu sudah terlalu jauh, Selak, ucapnya dingin. Mbah Selak menyeringai. Kamu yang mestinya nggak ikut campur. Ini bukan urusanmu lagi. Ini bukan soal siapa nyalon kepala desa. Ini soal kamu yang nyeret kekuatan lama ke atas tanah. Dan kamu tahu itu berbahaya. Mereka saling menatap. Lalu, tanpa berkata-kata, Legiams keduanya duduk bersila menutup mata. Mereka masuk ke alam bawah sadar. Tempat roh bertarung, tempat ilmu saling hantam. Di alam gaib, tanah ringin wingit berubah jadi lapangan kosong dengan langit merah. Tak ada suara, hanya detak jantung masing-masing. Mbah Rasmin berdiri mengenakan jubah putih, sementara Mbah Selak mengenakan kain hitam dari kepala sampai kaki. Mbah Selak langsung menyerang. Dari tangannya keluar ular hitam sebesar betis orang dewasa. Ular itu melesat ke arah Mbah Rasmin, siap menggigit. Tapi Mbah Rasmin menepuk tanah, dan dari tanah muncul sosok harimau putih yang langsung menerkam ular itu. Pertarungan berlangsung cepat, tapi belum selesai. Mbah Selak melantunkan mantra baru. Kali ini muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah. Makhluk dari balik pohon ringin, penjaga kekuatan lama. Mbah Rasmin melangkah mundur. Ia tahu, ini bukan makhluk biasa. Ia buka jimat terakhir dari kantongnya lalu membacakan doa dengan cepat. Tubuhnya diselimuti cahaya kuning. Saat makhluk itu menyerang, ia angkat kedua tangannya dan berteriak, "Kembalikan kau ke tanahmu." Makhluk itu berhenti sejenak, lalu melolong panjang sebelum akhirnya terbakar dan hilang. Tapi serangan terakhir datang tiba-tiba. Mbah Selak menjerit dan melemparkan cahaya merah ke arah dada Mbah Rasmin. Serangan itu kena. Tubuh Mbah Rasmin terlempar jatuh.
Di dunia nyata, tubuh Mbah Rasmin kejang. Dari mulutnya keluar darah tipis. Pak Suratman yang menunggu di batas desa panik. Namun, 5 menit kemudian, tubuh Mbah Rasmin kembali tenang. Matanya terbuka perlahan. Di tempat yang sama, di bawah pohon ringin, Mbah Selak berteriak keras lalu ambruk. Darah mengucur dari telinganya. Tubuhnya gemetar, lalu tak bergerak. Pak Karwo yang ikut menyaksikan dari kejauhan lari tunggang langgang. Ritual gagal, tumbal sudah diberikan, tapi lawan yang dihadapi terlalu kuat. Mbah Rasmin berjalan pulang dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, bajunya basah keringat. Di depan rumah, warga sudah menunggu. Pak Suratman memapahnya masuk ke dalam. "Sudah selesai, Mbah?" Mbah Rasmin mengangguk pelan. "Belum, tapi untuk malam ini, desa ini selamat." Pagi itu desa Ringin Wingit terasa sepi, tapi tegang. Hari ini hari pemilihan kepala desa. TPS sudah disiapkan di balai desa sejak subuh. Warga datang satu persatu, wajah mereka penuh harap tapi juga cemas. Semua tahu, pemilihan kali ini bukan cuma soal siapa yang bakal mimpin, tapi juga soal siapa yang layak menjaga desa dari bahaya yang baru saja lewat. Pak Suratman datang paling awal, ditemani beberapa buruh tani. Bajunya rapi, kemeja putih, dan peci hitam. Tapi matanya lelah. Ia belum tidur semalam suntuk, terus menemani Mbah Rasmin yang terbaring lemas di pembaringan. Di sisi lain Pak Karwo datang agak siang. Ia memakai kemeja batik mahal, lengkap dengan senyum palsu yang biasa ia pakai kalau sedang menyapa warga. Tapi pagi itu, tak banyak yang mau menyalaminya. Bisik-bisik soal kegagalan ritual dan kabar Mbah Selak sudah tersebar pelan-pelan. Sekitar jam 8 pagi terdengar teriakan dari arah barat desa. Seorang anak kecil berlari ke balai desa sambil menangis, lalu berkata dengan suara tercekat, "Mbah Selak, gosong di gubuk." Warga langsung geger. Beberapa pemuda dan aparat desa mendatangi gubuk Mbah Selak yang ada di pinggir hutan. Di sana mereka menemukan tubuh tua itu sudah hangus seperti terbakar dari dalam. Anehnya, tak ada bekas api di sekelilingnya, hanya tanah yang gosong melingkar di bawah tubuhnya. Ketua panitia pemilihan langsung memutuskan melanjutkan acara seperti biasa. Ia tahu makin cepat urusan selesai, makin cepat desa bisa tenang. Pemungutan suara berjalan lancar. Warga tampak yakin dengan pilihan mereka. Tak ada intimidasi, tak ada suara bayangan seperti yang dulu-dulu. Namun, menjelang sore, terdengar kabar bahwa Pak Karwo menyuruh anak buahnya mencuri kotak suara dari TPS kecil di ujung desa. Untungnya, aksi itu ketahuan warga. 2 orang suruhan Pak Karwo sempat dikejar, dan 1 di antaranya berhasil ditangkap. Pak Karwo sempat mengelak, tapi saksi terlalu banyak. Ketua panitia akhirnya menegaskan, kotak suara tetap dihitung, yang mencurigakan dibatalkan. Dan malam itu juga suara sah diumumkan. Pak Suratman menang telak. Suaranya hampir 2 kali lipat dari Pak Karwo. Sorak-sorai pecah di balai desa. Para buruh, pemuda, dan ibu-ibu bersukacita. Tapi di tengah euforia itu, Pak Suratman hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan kemenangan biasa. Ini kemenangan yang datang dengan harga mahal. Di rumah tua yang selama ini jadi tempat Mbah Rasmin, tinggal suasana muram. Tubuh tua itu masih berbaring, wajahnya pucat. Nafasnya lemah, tapi matanya masih terbuka. Pak Suratman duduk di sampingnya, menggenggam tangan Mbah Rasmin. Ia baru pulang dari balai desa setelah pengumuman kemenangan. "Mbah, aku main. Warga milih aku." Mbah Rasmin tersenyum kecil. "Syukurlah, tapi jangan senang dulu." Pak Suratman menunduk. Ia tahu maksud Mbah Rasmin bukan pesimis tapi peringatan. Mbah Rasmin menarik napas dalam-dalam. Tanah Ringin Wingit ini bukan cuma ladang, sawah, dan pohon tua. Di bawah tanahnya ada luka lama. Jangan sombong. Jangan sampai kamu ulang sejarah yang sama. Pak Suratman mengangguk. Ia tak berani menimpali. Sebelum menutup mata, Mbah Rasmin mengucapkan kalimat terakhirnya. Adil itu bukan cuma soal bagi hasil, tapi soal tahu kapan kamu harus berhenti
sebelum ditarik masuk. Tak lama setelah itu, Mbah Rasmin menghembuskan napas terakhir. 3 hari setelah pemakaman, Pak Suratman dilantik jadi kepala desa. Tak ada pesta. Ia sengaja menolak hiburan, dangdut, atau panggung. Dia lebih memilih mengadakan syukuran kecil dan doa bersama di balai desa. Dalam sambutannya, ia hanya berkata pendek, "Saya bukan orang paling pintar, tapi saya janji tidak akan jadi orang serakah, dan saya akan jaga tanah ini seperti Mbah Rasmin menjaga kita semua." Warga mengangguk, beberapa menangis. Mereka tahu Ringin Wingit akhirnya punya pemimpin yang benar. Waktu berlalu, Pak Karwo menghilang dari desa. Rumahnya kosong. Beberapa orang bilang ia pindah ke kota. Ada juga yang bilang ia sempat datang ke makam Mbah Selak malam hari, lalu pergi tanpa pamit. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Sementara itu, pohon ringin besar di tengah desa tetap berdiri diam. Tak ada lagi suara gamelan. Tak ada lagi angin aneh yang berhembus dari arahnya. Tapi tak ada warga yang berani duduk di bawahnya. Meski damai sudah kembali, mereka tahu pohon itu menyimpan sesuatu. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Suratman selalu menyempatkan diri mengirim doa dari beranda rumahnya. Ia tak pernah bicara soal pertarungan gaib atau makhluk jadi-jadian. Tapi, dalam hatinya ia selalu ingat pesan Mbah Rasmin. Jangan ulangi sejarah, jangan menantang tanah yang kamu pijak. Setelah segala drama dan pertempuran gaib yang terjadi, desa Ringin Wingit akhirnya bisa bernapas lega. Pak Suratman memimpin dengan hati, tak pernah lupa pesan Mbah Rasmin yang dulu menyelamatkannya. Ia paham betul, jadi pemimpin bukan soal kuasa, tapi soal tanggung jawab menjaga dan melindungi. Warga desa yang dulu takut dan curiga kini mulai membuka hati. Ladang-ladang kembali subur, suara burung dan anak-anak bermain menggantikan suara gamelan yang menakutkan. Meski begitu, pohon ringin besar di tengah desa tetap berdiri kokoh, sunyi, seperti penjaga diam yang menyimpan rahasia lama. Beberapa orang bilang, semangat Mbah Rasmin masih berkeliaran di desa, menjaga dari ancaman yang tak terlihat. Dan Pak Suratman tahu, pertempuran itu belum benar-benar usai. Tapi setidaknya selama ia masih memegang amanah, Ringin Wingit akan tetap berdiri tegak, tanpa takut pada kegelapan. Desa kecil itu menjadi saksi bahwa kadang kebaikan yang datang dari orang sederhana bisa mengalahkan kegelapan paling pekat sekalipun.